Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke adik-adik semua, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan hari ini kita akan melanjutkan materi. Sebelum kita masuk ke materi, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian semua untuk disiplin protokol kesehatan. Karena sampai saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 dengan selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Oke adik-adik, mari kita ikuti materi untuk pelajaran hari ini. Nah adik-adik, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas submateri yang ketiga. Dan tentunya masih dalam bab 3 ya. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ekonomi kreatif. Hari ini kita akan belajar tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Oke adik-adik, mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Nah adik-adik, di pertemuan keempat ini materi yang kita bahas adalah memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu membedakan keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tantangan perdagangan internasional. Nah, adik-adik, pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang perdagangan internasional, yaitu kegiatan perdagangan antar negara. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional antara lain yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak itu adalah kemampuan negara menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada negara lain. Dalam teori perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu Adam Smith mengatakan bahwa perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Misal, contohnya, Indonesia dan Thailand sama-sama memproduksi pakaian dan tas, ya. Dengan asumsi bahwa Indonesia dan Thailand menggunakan waktu dan tenaga yang sama dalam memproduksi pakaian dan tas. Namun, kenyataannya Indonesia lebih banyak menghasilkan pakaian dan Thailand lebih banyak menghasilkan tas. Nah, dari contoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak menghasilkan pakaian dan Thailand memiliki keunggulan mutlak menghasilkan tas. Sekarang kita bahas keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Menurut David Ricardo, seorang tokoh ekonomi, mengatakan bahwa perdagangan internasional terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Contohnya seperti ini. Misalkan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, Indonesia mampu menghasilkan produksi kopi dan kelapa sawit, sedangkan Malaysia memproduksi timah. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan kelapa sawit, tetapi tidak bisa memproduksi timah, sedangkan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah
tetapi tidak bisa memproduksi kopi dan kelapa sawit. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka Indonesia tentunya memiliki produk unggulan komoditas ekspor yang bisa dijadikan sumber penerimaan devisa bagi negara. Nah, berikut ini komoditas unggulan Indonesia yang dijadikan sebagai sumber ekspor. Yang pertama ada emas, kelapa sawit, getah karet, beras, kakao, batu bara, kopi robusta, bekas, rempah-rempah, dan tembaga. Dan tentunya masih banyak komoditas unggulan lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional di era perdagangan bebas seperti sekarang ini. Yang pertama adalah eksploitasi ekonomi. Yang kedua, pudarnya identitas kebudayaan. Yang ketiga, ancaman fisik lingkungan. Yang keempat, eksploitasi terhadap sumber daya alam akan berdampak pada perusakan lingkungan hidup. Dan yang kelima, meluasnya budaya barat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peluang yang dapat dilakukan Indonesia dalam era perdagangan bebas yaitu dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya produksi yang murah. Ya, jadi adik-adik, karena Indonesia memiliki potensi keunggulan di bidang sumber daya alamnya dan tenaga kerjanya, nah itu yang bisa dijadikan kita sebagai senjata untuk bersaing di pasar internasional. Nah, adik-adik, demikian pembahasan untuk materi di pertemuan keempat kali ini. Kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Oke adik-adik, demikianlah penyampaian materi atau penjelasan materi untuk hari ini. Jadi setelah kalian melihat video ini, silakan kalian langsung mengerjakan kuis di Google Form yang linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Jadi ini kuis seperti minggu sebelumnya ya. Oke adik-adik, tetap semangat belajar, jangan kendor, jangan malas. Semoga pembelajaran hari ini tetap bermanfaat untuk kita semua meskipun kita masih dalam posisi pandemi COVID-19 ya. Oke adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.